loh Kak Sri. Di sini ada abang-abang yang ganteng. Terus sekali. ada emang pendeta juga. Betul. Gimana kalau kita sapa dulu? Boleh kita sapa dulu ya Kak Abang Angel pendeta ya? dulu ya. Boleh. Halo Abang pendeta. Saya sekali abang ya. Tuh. Dan juga. kita coba dari sebelah kanan Dari sebelah Kak kanan. Angel ya. Ada Bang Leo. Halo Halo. Leo. Ada siapa lagi nih Kak? Satu lagi ada Bang Tana. Halo. Hari ini kita kok ada di sini ya? Kan bukan hari Minggu nih Kak Angel. Sekarang hari Kamis ya kalau nggak salah. Iya Kak Sri, hari ini itu tanggal 21. Kita di sini mau ibadah untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Oh gitu. Iya, Mas. Makanya kita harus suka cita ya. Iya Karena dong. Yesus sudah naik ke Surga. surga. Kita sudah menang, terus kita harus bergembira untuk merayakan. Betul sekali ya. Adik-adik di rumah juga tentunya harus lebih semangat dan sudah siap memuji Tuhan. Tuh, adik-adik seperti biasa harus sudah mandi, Betul. harus sudah siap, sudah sarapan, dan sudah bahagia. Nggak ada lagi Betul. yang masih baru bangun tidur lemes-lemes. Iya, nih. betul. Nggak ada ya. Yang penting sudah bawa Alkitab. Dan harus senyum. Senyum, betul. Betul. Sebelum mulai kita tes semangat dulu Kak Angel. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri ya. Kita mau tes tepuk semangat. Yuk, Oh. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kita juga nggak kompak ya. Kayaknya kita ulangan. Harus lebih kompak ya. Abang juga ikut kan? Ya. Iya. Abang-abang juga kalau musiknya mau dibunyiin biar lebih semangat. Iya. Semangat. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Kita mau mulai memuji Tuhan. Adik-adik tetap berdiri, kita bernyanyi dengan semangat. Ayo Bang. Kita mau nyanyi lagu. Mari kita bernyanyi. Abang aja ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu puji Tuhan semesta itu haleluya tepuk tangan raja berseri hilangkanlah hati yang sedih Yesus berkata bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita mari kita bersukaria kita ulang lagi ya mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu puji Tuhan semesta itu haleluya tepuk tangan raja berseri hilangkanlah hati yang sedih Yesus berkata bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita mari kita bersukaria. Oke, adik-adik sekarang mau kita angkat pujian bertemu dalam kasihnya. Dalam semangat ya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cipta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cipta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh bersukacita kembali untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini dengan baik. Mari Bapak Engkau hadir dan menyertai kami agar ibadah ini boleh berlangsung dengan penuh sukacita. Terlebih pada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing, Engkau jaga, Engkau berkati agar mereka dapat boleh mengikuti ibadah ini dengan baik juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Masih semangat kan? Masih semangat kan Kak Ijam? Masih dong. dong. Kita tes semangat lagi dong Ya, ya. pendeta juga masih semangat. Semuanya masih semangat. Kalau pendetanya masih semangat, kita terus semangat. Kita terus semangat lagi Kak Ijam. Sama-sama. Ya, iya. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Kayaknya udah capek tapi kayaknya Yang salah siapa di sini? siapa ya? Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Kayak salah. Oke, siapapun salah, tapi depan Tuhan semuanya Betul. baik. Ya, yang penting pada saat kita untuk memuji nama Tuhan, kita tetap Semangat. Oke, silakan. Kita menyanyi apa lagi? Sekarang kita mau, karena kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita mau nyanyi lagu Sebab Yang Hidup Ada Hari Esok. Adik-adik tetap semangat dan bangkit berdiri. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan.
akan menyanyikan lagu Firman Kita Bangkit. Adik-adik bersiap, Alkitabnya disiapkan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di hari ini, hari di mana kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Oleh karena itu, mari Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami tetap bersuka cita, semangat memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menaungi hati dan pikiran kami, terkhususnya adik-adik sekolah minggu, supaya firman-Mu dapat boleh dengar dan dinyatakan di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu setiap saat, setiap waktu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Iya. Adik-adik yang ada di rumah pada saat ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 6 sampai dengan 14. Nah, sebelum Ama membacakan nasnya, Ama ingin bertanya dengan adik-adik sekalian. Kalau bisa jawab di rumah ya, atau nanti kakak-kakak sekolah minggu bisa membantu. Boleh ya? Hari ini hari apa coba? Hari apa? Hari Kamis. Iya, hari Kamis. Hampir salah jawab ya. Iya, hari Kamis. Ada apa dengan hari Kamis? Ada apa, Kak? Ada hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi hari ini adalah hari spesial. Spesial bagi kita umat Kristen, spesial bagi kita yang memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, di mana Yesus naik ke surga. Nah, kira-kira adik-adik pernah naik ke surga belum? Pernah ke surga? Sudah? Belum? Kalau kakak-kakak sekolah sama abang-abang sini pernah ke surga belum? Kebetulan belum ya. Kebetulan belum ya. Iya, belum ada yang pernah ke surga. Tapi supaya kita lebih jelas tentang Yesus naik ke surga, kita baca dulu ayat kita pada saat ini ya. 2 Raja-Raja 2 pasal 6 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai 14. Ama membacakannya seluruh semuanya. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini
sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah mereka keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebab sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di mana Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagilah ke sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekalian di rumah, sebelum Amang melanjutkan ke dalam cerita tentang Elia dan Elisa, ada baiknya kita tahu dulu tentang cerita tentang kenaikan Yesus Kristus. Kenapa? Karena pada saat kita merayakan kenaikan Yesus, tentunya kita juga harus tahu dulu cerita tentang Yesus naik ke surga. Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu cerita Yesus naik ke surga? Nah, kakak-kakak sih tahu nggak? Tahu. Kak Sri bengong? Kamu sambil ingat. Kanjel, ya Kak Sri apa ya, kebayang-bayang ya kan, seakan-akan Kak Sri ada di situ gitu, ya kan? Nah, sedikit Amang ceritakan tentang Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia bersama murid-muridnya. Oh, jangan dulu sampai naik surga dulu ya, sebelum pergi. Masih ingat kan kebangkitan Yesus? Nah, ketika Yesus bangkit dari kubur, ada jenjang waktu 40 hari sebelum dia naik ke surga. Nah, dalam 40 hari itu banyak kejadian yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Salah satunya adalah menunjukkan diri Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, ketika semua itu sudah berlangsung, Yesus bersama murid-muridnya berangkat keluar ke kota, hampir ke Betania, ya, keluar kota hampir ke Betania. Nah, disitulah Yesus sebelum dia angkat surga, dia juga berkata-kata kepada mereka, menyampaikan pesan kepada mereka agar mereka tetap bersuka cita, mereka tetap yakin dan percaya bahwa kuasa dan anugerah Yesus bersama dengan mereka. Nah, ketika Yesus sudah memberikan pesan kepada mereka, lalu terangkatlah Yesus ke surga. Nah, sama demikian dengan firman ini adik-adik sekalian, ya. Ada Amang sedikit gambar cerita tentang Elia dan Elisa. Yang pertama, tentunya ini gambar ya, gambar Elia dan Elisa. Ini Elia dan ini Elisa. Ini Elisa dan ini Elia. Elia itu adalah gurunya si Elisa.
Tapi karena mereka sudah sangat dekat, Elia sudah menganggap Elisa sebagai anak sendiri. Ya, Elia sudah menganggap Elisa sebagai anak sendiri. Mereka berbincang-bincang ke arah Sungai Yordan, ya kan? Berbincang-bincang seperti saat dikatakan dalam firman Tuhan. Nah, lalu ketika mereka berbincang-bincang, Elia bertanya kepada Elisa, apa yang kau minta dariku? Seperti kata firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini, apa yang diminta oleh si Elia? Saya meminta sebagian daripada rohmu. Oh, itu susah sekali, kata Elia. Tapi kalau kamu bisa melihat saya terangkat dari ke surga, maka apa yang kamu minta itu terjadilah. Nah, sebelum ketika mereka sudah berbincang-bincang seperti itu, lalu mereka menyeberangi Sungai Yordan. Nah, seperti inilah bentuknya ketika Elia memukul air Sungai Yordan terbagi terbelah dua dengan kain yang pegangnya. Seperti inilah mereka. Elisa bingung. Kira-kira kalau kita seperti itu, heran nggak? Bingung nggak? Pasti bingung lah ya. Kakak-kakak bingung nggak? Jangankan dulu sungai terbelah dua, angin topan keras pun datang, kita langsung kaget ya, kaget, menjerit, bingung. Aduh, ada apa ini? Kiamat. Nah, itu yang dipikirkan oleh manusia. Nah, mungkin kalau hal ini terjadi di tengah kita, kita mungkin mengatakan, waduh, ada dukun-dukunnya si Elia, ya kan? Ada dukun-dukun si Elia. Padahal tidak. Itu bukan karena ada pegangan atau ada dukun-dukun jimat-jimat si Elia, tidak. Tapi karena ada kuasa Tuhan. Belum, bukan kuasa Yesus Tuhan, Bang. Belum ya. Ini masih perjanjian lama. Oh iya, masih perjanjian lama ya. Ingat, masih perjanjian lama ya. Nah, ketika sudah terbagi dua, ini dia memakai kuasa Tuhan Allah di surga ya. Lalu kemudian ketika mereka sudah berkata-kata, terjadilah apa yang terjadi. Di gambar ini memang cuma angin doang ya, tidak ada kereta apinya dengan kuda berapi, tidak. Tapi langsung diceritakan Elia naik surga dengan gemuruh angin. Wah, seperti tadi kita kayak abangnya, kalau ada angin topan segala macam, kita langsung kabur. Tapi ini enggak, Elisa tidak kabur. Dia malah menikmati, kagum. Wah, seperti ini rupanya Elia naik ke surga. Nah, ketika Elia sudah naik ke surga, maka dapatlah yang dia inginkan. Jatuhlah, terkoyaklah kain si Elia, dipungut si Elisa. Nah, lalu dikatakan oleh Elisa, dikatakan di sini di ayat berapa Kak? Ayat 14 ya. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini, ke sebelah sana. Terjadilah apa yang dilakukan oleh si Elia, ya. Apa yang dilakukan oleh Elia terjadilah kepada Elisa. Hebat kan? Nah, seperti itulah Yesus. Yesus lebih dari sini, lebih hebat dari sini, ya kan? Nah, tapi ada kemiripan di sini. Apa yang disampaikan oleh Elia kepada Elisa ada pesan supaya dia meneruskan apa yang difirmankan oleh Allah kepada Elia, yang diajarkan oleh Elia kepada Elisa harus disampaikan. Seperti juga pesan oleh Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia naik surga, diterima dan harus dilaksanakan. Nah, pesan juga disampaikan kepada kita, kepada kita kakak-kakak abang sekolah minggu. Apa pesan Tuhan Yesus kepada kita? Ayo. Pergilah jadi manusia. Itu bukan yang boleh. Itu boleh ya. Yang simpelnya di pesannya adalah firman. Sampaikanlah firman Tuhan kepada bangsa-bangsa kecil dulu ya, anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak sekolah minggu juga menerima firman Tuhan. Pesan Tuhan Kristus kepada kalian, adik-adik di rumah, harus menyampaikan firman itu dengan
baik. Melalui apa? Ayo. Pertama, melalui perbuatan atau tingkah laku. Kedua, melalui perkataan. Ketiga, dari pola pikir, ya. Dan itu harus bersumber dari hati dan iman kita kepada Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan Yesus disampaikan kepada kalian, lakukanlah sebagai bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Bisa ya, kakak-kakak sama abang sini bisa ya? Bisa ya. Adik-adik sekolah minggu juga harus lebih bisa. Karena kakak sama abang sekolah minggu bisa semangat mengajarkan sekolah minggu kepada kalian. Kalian pun harus semangat juga menerima firman Tuhan daripada kakak dan sekolah minggu yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada kita semua. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita lakukan, jadi lakukanlah dengan baik. Lakukanlah itu tengah-tengah rumah kita, di hadapan keluarga kita, di hadapan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Amin. Ada amin kakak abah? Amin. Amin. Ada amin? Amin. Senyum dong. Senyum. Oke ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan berkat anugerah yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini, di mana kami boleh melaksanakan ibadah memuji nama-Mu atas peringatan kenaikan Kristus ke surga. Tuhan, begitu indah dan begitu baiknya firman yang boleh kami dengarkan tentang Elia dan Elisa dan kebangkitan Kristus tengah datang tengah dunia ini. Begitu banyak yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, pesan-pesan firman Tuhan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Biarlah Bapa, Engkau tetap menjaga, mengajari, dan mendampingi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap boleh melaksanakan firman-Mu dengan baik dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah orang tua kami, keluarga kami, terkhususnya Tuhan, negara kami dan dunia kami pada saat ini, bumi kami ini yang sedang berhadapan dengan suatu kondisi yang tidak baik, yaitu karena COVID, Corona ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami yang terpapar karena Corona. Mari Bapak, Engkau sembuhkan mereka agar mereka kembali pulih seperti sedia kala, dan juga boleh bersama-sama dengan keluarga mereka untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur kepadamu saja. Amin. Wow, firman hari ini luar biasa banget ya Kak Angel ya. Terima kasih Abang, firmannya luar biasa. Adik-adik juga pasti senang kan dengar firman Tuhan. Mana ada gambarnya lagi ya tentang Bagus tadi gambarnya ya. Kalian naik ke surga, sama kayak Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tadi pesannya apa? Kita harus menjalankan firman Tuhan dengan perbuatan kita, perkataan kita, dan pikiran kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya, uangnya disiapkan. Kita akan menyanyi adalah sukacita di hatiku. Kita nyanyi. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih
kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajahnya dan dikasihkannya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat bersukacita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Horas. Adik-adik, kebaktian kita sudah selesai, tapi ada beberapa pengumuman ya. Minggu depan adik-adik tetap beribadah di rumah seperti hari ini. Dan kita ada tugas juga ya Kak Angel untuk minggu ini. Tugasnya untuk Mbak Tita adalah orang tua membuat video di mana menceritakan orang tua menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Dan untuk kelas TK sampai pra-remaja, videonya anaknya yang sedang menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Referensi yang bisa digunakannya itu dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53 atau Markus 16 ayat 9 sampai 20. Durasi pembuatan videonya itu maksimal 3 menit. Jadi adik-adik jangan lebih ya. Lalu peserta event untuk mengirim videonya ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Jadi bedanya kan kalau sebelum-sebelumnya diupload di media sosial. Untuk kali ini adik-adik kan ada grup per kelasnya. Dikirimkan ke grup per kelas. Seperti itu. Dan info lagi, untuk persembahan masing-masing keluarga diharap untuk memberi pembatas pada amplop untuk menandai persembahan umum dan sekolah minggu. Jadi diingat ya Mama Papa, dibedakan persembahan ibadah umum dan persembahan sekolah minggu. Ya Kak ya? Betul. Videonya harus yang sekreatif mungkin kreatif, ya. harus kreatif, harus bagus, harus menarik ya, dan harus beda dari yang lain. Betul. Oke, mungkin itu aja pengumumannya. Sebelum kita akhiri, kita ada jargon. Punya jargon ya. Adik-adik ikutin ya. Gerakannya masih sama seperti minggu-minggu kemarin ya. Gimana Kak Sri? Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa dan bersukacita. Ingat gerakannya ya. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Di rumah aja, jaga kesehatan, tetap berdoa dan bersukacita. Sampai jumpa adik-adik.